Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudi al-amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkarat. Amma ba'du. Faqad qala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita selalu panjatkan kepada Allah azza wa jalla. Salawat berserta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para alumni dan seluruh pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad. Di dalam masalah ini atau dalam hal ini kita akan bahas tentang bab jihad atau babul jihad, yang kalau kita lihat ada di halaman 98. Mari sebelumnya kita membacakan Fatihah terlebih dahulu. Semoga Allah berikan manfaat buat kita bersama. Ala hadihinnya wa ala man wa salafus salih wa ila hadratil habib sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal imamil fadil wal hamamil wasil al-syekh Zainuddin Ibnul Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari. Nafa'anallahu bi ulumi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi mari kita buka bab jihad halaman 98. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala. Qala telah berfirman siapa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hal adullukum, maukah kalian aku tunjukkan, ala tijaratin, atas sebuah perniagaan, tunjikum min adzabin alim, tunjikum yang menyelamatkan kalian semua, min adzabin alim, dari siksa yang sangat pedih. Tu'minuna billahi, yaitu beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan utusannya. Wa tujahiduna, dan berjuang siapa kalian semua, fi sabilillahi, di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta-harta kalian, wa anfusikum, dan jiwa-jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum, dzalikum bermula yang demikian itu adalah khairun, lebih bagus, lakum, buat kalian semua. In kuntum ta'lamun, jika kalian semua mengetahui. Yaghfir lakum, Allah akan ampuni, yaghfir akan mengampuni siapa Allah lakum, akan kepada kalian semua, dzunubakum, akan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum, dan akan memasukkan siapa Allah jannat, akan beberapa surga, tajri, yang mengalir min tahtiyal anhar, di bawahnya adalah sungai. Wa masakina thayyibatan, dan tempat-tempat yang nyaman atau rumah-rumah yang indah yang nyaman, fi jannatin adin, dalam surga Aden. Dzalikal fawzul azim, itulah keuntungan yang besar buat orang-orang yang beriman. Wa ukhra, dan yang lainnya, tuhibbunah, yang juga engkau cintai, yang engkau sukai, nasrun minallah, engkau akan ditolong oleh Allah. Wa fathum qarib, dan sebentar lagi akan dibuka segala urusan dengan gampang. Wa basyiril mu'minin, wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini terdapat dalam surat As-Saff ayat 10 sampai ayat 13. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji ayat ini. Ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berarti siapa yang dipanggil? Mudah-mudahan panggilan ini adalah panggilan kepada kita bersama. Panggilan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tidak dipanggil aslamu, tidak dipanggil hai orang yang Islam, yang beragama Islam, tidak, tapi dipanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setelah kita dipanggil oleh Allah, Allah menunjukkan hal adullukum, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian semua. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah cara bagaimana hidup ini bahagia.
Bahkan dalam tunjukan ini kata Allah, ala tijarah, Allah akan ajak kita berniaga, berinvestasi. Nah, tijarah ini tunjikum min adzabin alim, menyelamatkan kalian semua dari siksa yang sangat pedih. Masya Allah. Artinya secara tidak langsung Allah mengajak kita kaum muslimin, Allah mengajak kita para muta'allimin, para mukharrijin, mutakharrijin, ayo kita berbisnis dengan Allah. Yang bisnis dengan Allah itu adalah tunjikum min adzabin alim. Kita akan diselamatkan oleh Allah dari siksa yang sangat pedih. Apa sih siksa yang sangat pedih itu? Bisa jadi adalah di dunianya kita berpenyakit, dunia kita kena musibah, dunia kita kena sengsaraan, dunia kita kena bala, naudzubillah. Itu adalah bala, ya, bala musibah. Tapi kalau kita sudah bisnis dengan Allah, dunia selamat, apalagi nanti di akhirat. Ternyata apa yang diajak bisnis itu? Allah hanya mengatakan tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Ternyata bisnis yang diajak oleh Allah, yang Allah inginkan kita semua berbuat, tu'minuna billahi wa rasulihi. Ayo jaga imanmu kepada Allah dan Rasulnya. Setelah iman dijaga kepada Allah, setelah cinta kepada Rasul dijaga, wa tujahiduna fi sabilillah, Allah ajak kita ayo berjuang di jalan Allah. Bi amwal, dengan hartamu, wa anfus, dan jiwamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, jika kau kerjakan ini, di mana iman kepada Allah yang benar, cinta pada Rasul yang benar, saat kita dianugerahkan harta, dianugerahkan kekuatan badan, ayo berjuang. Dzalikum khairul lakum, ini yang terbaik buat kalian semua. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Akhi fillah, jamaah rahimakumullah, para pemirsa, para mutakharijin wal mutakharijat yang saya hormati, coba kita perhatikan ayat ini. Allah ajak kita berbisnis. Allah ajak kita bisnis nih. Apa bisnisnya ya Allah? Ternyata bisnisnya adalah tu'minuna billahi wa rasulih. Imanmu pada Allah benerin, cintamu sama Rasul yang benar. Artinya apa? Jaga sholat, akhi, jaga zikir, jaga puasa, jaga taqarrub, jaga pendekatan kita kepada dengan baik, dan terus tingkatkan. Wa rasulihi, mahabbah kepada sang Rasul Muhammad, jangan pernah kurang sedikit pun. Di mana baca solawat, di mana kita sampaikan salam sejahtera kepada sang Rasul Muhammad, terus sampaikan. Masya Allah, tabaraka. Artinya apa nih? Ternyata kalau kita lihat dari runtunan ayat sebelumnya tadi, adullukum ala tijarah, Allah bilang kami akan tunjukkan engkau sebuah bisnis. Ternyata bisnisnya bukan sekedar investasi uang emas dan lain-lainnya. Beriman sama Allah, artinya sholatnya dijaga, puasa dijaga, zikir dijaga, sodakohnya dibanyakin. Artinya apa? Maka sholat kita, puasa kita, zikir kita, taqarrub kita, sodakoh kita, this is investasi kita. Ini investasi, ini saham. Kalau saham, kalau investasi, pasti kita akan diberikan untung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dibilang kita ngaji walaupun online seperti ini tidak merupakan investasi. Ini investasi, Bung. Kita dengar tapi ada kerentekan ibadah. Sedikit saja ingin berbuat baik, maka tercatat kebaikan 1 sampai 10. Baru mau itu. Subhanallah. Dicatat minimal 1 kebaikan oleh Allah. Atas dasar pengajian kita seperti ini. Apalagi pengajian lalu kemudian menggerakkan kita semangat ibadah, semangat zikir, semangat sholat. Sholat, zikir, ibadah, ternyata Allah nggak pernah sia-siakan, akhi fillah. Tidak. Berapa lama kau zikir, berapa lama kau duduk menghadap Gusti Allah, atau berapa banyak duit yang kau investasikan, kau berikan buat sedekah, zakat dan lain-lainnya, semua diganti oleh Allah. Dengan bahasa Al-Quran, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa melakukan kebaikan 1 dikalikan sampai 10 kali lipat. Dalam sebuah hadis bahkan Al-Quran, ila sab'ati mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Ini balasan yang akan diberikan oleh Allah dunia dan akhirat. Subhanallah. Jadi artinya apa? Sholat, ibadah, zikir kita. Dan kalau kita mau uang, yang punya uang yang disebut tujahidun, ayo berjuang. Dengan apa? Bi amwal, hartamu. Akhi fillah, berapa banyak, mohon maaf,
saya secara pribadi punya lahan diberi orang wakaf 1.500, tapi sampai sekarang saya belum punya uang untuk melanjutkan dakwah. Walaupun keinginan pingin pesantren dan lainnya, tapi kan itu pakai uang. Ya walaupun cita-citanya, doanya sudah dipanjatkan terus ke Gusti Allah. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang sangat mulia ini ada teman-teman yang mau ikut, ayo sama-sama kita tujahid fisabilillah, berjuang di jalan Allah dengan harta. Jadi ada orang udah ngasih tanah, tinggal bangunannya, kan perlu duit itu ya, tidak sekedar dengan doa, tidak cukup duit. Dengan duit insya Allah. Nah, karena apa kata Allah, tujahiduna fisabilillah bi amwal, dengan harta. Kalau harta nggak punya, anfus, jiwa. Nah, mungkin teman-teman ada yang punya kekuatan badan dengan ilmu dan lain, ayo backup semua dakwah ini. Sesungguhnya segala perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, jangan pernah merasa, wah nggak ada artinya, sia-sia. Jangan ya akhi. Allah ajak kita berinvestasi, dan investasi yang disebutkan oleh Allah ya seperti itu. Lalu kemudian apakah kita setelah investasi ini sholat benar, zakat benar, sodako benar, kita nggak usah kerja tetap ya akhi. Mau dagang silakan, mau ngantor silakan, mau bisnis silakan. Nanti ngantor, dagang, bisnis itu yang menjadi stimulan kita akan menjadi orang sukses pada akhirnya. Kalau bisnis dengan Allah didahulukan. Sekali lagi, kerja kita yang duniawi, ngantor kah, bisnis kah, bahkan berpolitik, silakan ya akhi. Itu akan dilancarkan oleh Allah, akan diwujudkan sebuah mahligai cinta di dunia dan akhirat, yang kalau kita sudah berbisnis dengan Allah terlebih dahulu dengan baik. Artinya sholat dijaga, jangan maksiat, jangan dosa, apalagi dalam pertemuan kita yang lain. Yang lalu kita pernah bicara tentang bagaimana haramnya minuman khamr dan lain-lainnya. Artinya apa? Waduh, itu memang penghambat karir itu. Penghambat maju itu. Nah, Allah ajak kita bisnis, ayo pakai sholat, pakai zikir. Ini investasi. Dan apalagi bonus buat orang yang sudah mau baik dalam ibadah, zikirnya, sholatnya, sedikit uang dikeluarkan, bahkan minimal 10% dia keluarkan buat kepentingan agama dan dakwah. Maka kata Allah, yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa kalian. Ustaz, saya pernah dosa, pernah maksiat, nggak apa-apa, lumrah manusiawi. Wow, besar, biarin sebesar apapun, hatta tablughus sama, sampai dosamu nembus langit. Tapi ketika kita tulus kepada Allah, Allah ampunkan dosaku, maka Allah akan ampunkan dosamu, akan berikan ampunan sampai ketembus langit lagi. Oh, yaghfir lakum dzunub, Allah ampuni, tapi dengan catatan, dengan syarat yang tadi itu dibenerin. Dibenerin bagaimana kita sholatnya, zikirnya, uang-uang dan kekuatan yang kita telah punya, kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah ampuni dosa kita, wa yudkhilukum jannat. Seandainya meregang nyawa dalam rangka perjuangan ibadah ini, meregang nyawa dalam rangka ibadah, yudkhilukum jannat, Allah ampuni kau dengan surganya. Kau dimasukkan dengan surganya. Surga tajri min tahtihal anhar. Surga itu ada mengalir di bawahnya sungai-sungai, Masya Allah. Kalau udah masuk surga ada masakinah thayyibah. Di surga itu ada tempat-tempat tinggal yang nyaman, pila-pila yang begitu super eksklusif. Oh, ya. Dengan bidadari-bidadari, dalam sebuah keterangan setiap orang dalam sebuah surga itu dilayani minimal dengan 100 bidadari. Dan setiap satu bidadari dilayani pula oleh 100 bidadari lain. Artinya dayang-dayang ya. Kita kaum laki-laki diberikan tidak kurang 70 sampai 100 bidadari, dan setiap permaisuri atau bidadari itu dilayani oleh 100 dayang-dayang. Semuanya buat kita. Bagaimana dengan yang perempuannya? Sama. Kalau laki-laki bidadari, maka yang perempuan dapat bidodoro. Wah. Artinya tetap orang-orang yang memberikan kebahagiaan, kejiwaan kita, nafsu birahi kita. Jadi masakinah thayyibah, ada tempat yang indah. Fi jannatin adan, namanya surga Aden. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, dzalikal fawzul azim, itu loh kesuksesan hidup. Nah, sukses hidup tuh kalau kita di dunia matinya husnul khotimah, lalu masuk surga, di mana di dunia sudah benar ya. Lembah hitam atau catatan hitam dalam kehidupan kita lumrah manusiawi ya akhi. Kalau kita barangkali nggak pernah ada catatan lembar hitam, atau mungkin nggak pernah berdosa, nanti naudzubillah takutnya sombong kita. Biarlah ya Allah, Adi ini pernah nangis karena dosamu.
aku pernah dusta, aku pernah khianat, tapi dengan pernah itu lalu sujud benar, insya Allah diampuni oleh Allah. Insya Allah diampuni. Kita jadi minta kau masuk surga nantinya. Fauzul azim, itulah kesuksesan. Kemudian wa ukhra tuhibbunaha, juga yang lain yang engkau cintai, yang kau senangi, itulah dalam urusan dunia yang kalau kita sudah mau niat nih ibadah benar, taat benar, lalu berjuang dengan harta dan jiwa, nasru minallah. Allah tolong urusan kita ya akhi. Nasru minallah, sekali lagi Allah tolong. Bukankah kita banyak tujuan, banyak keinginan, banyak cita, banyak harap, banyak dambaan. Tapi kalau kita maaf sholat tahajud nggak pernah, duha nggak pernah, dikir nggak pernah, apatah lagi kau adalah alumni Siddiqiyah yang mengajarkan guru-guru kita, ulama-ulama kita, dalam hal ini Abah Kiai Nur Muhammad, memberikan kita ajaran bagaimana tahajud, bagaimana puasa Daud, bagaimana puasa Senin Kemis. Ayo itu diamalkan kembali akhi fillah. Demi Allah, ini amalan-amalan yang jalbur rizq, narik rezeki, narik kemuliaan, narik kehormatan kita. Ya, nanti tapi ingat kalau udah dapat baru kita berjuang tadi tuh. Terus walaupun sebelum dapat sedikit banyak kita memberikan yang terbaik. Kata Allah, wa ukhra, yang lain yang kau senangi, nasru minallah. Allah tolong semua urusan kamu. Wa fathun qarib, dalam tafsir diketerangan fathun qarib itu adalah ajilun niqmati, ajilun ni'mah. Allah segerakan diberikan nikmat. Sebentar lagi Allah berikan segala keinginanmu terbuka. Wa basyiril mu'minin. Ayat ini ditutup dengan basyir ya Muhammad. Beri kabar gembira wahai Muhammad, al-mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Artinya orang beriman, lagi-lagi siapa manhumul mu'minun, siapa orang beriman itu menjaga sholatnya, menjaga lisannya, menjaga perasaannya, menjaga hatinya, menjaga zikirnya, menjaga ibadahnya. Punya uang dia jihad, punya uang dia berikan yang terbaik, yang penting dirinya sudah dicukupi, maka yang lain diberikan kepada yang lain. Ini orang mukmin. Kata Allah, basyir, kasih kabar gembira buat orang beriman ini. Kasih kabar gembira tentang ini semua. Akhi fillah rahimakumullah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pandemi yang melanda bangsa ini, bahkan dunia, buat kita orang yang beriman, buat kita apalagi para thalabah wa thalibah, al-khirijin wal khirijat bil ma'had Siddiqiyah, mari kita merenung dengan sebagus-bagusnya. Pandemi ini kalau kita lihat dari ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum. Lihat kalimatnya tunjikum. Jadi menyelamatkan kita dari pandemi ini, dari musibah ini, dari wabah ini. Ayo bisnis dengan Allah. Selamat kita dunia dan akhirat. Selamat kita dunia dan akhirat. Apalagi namanya corona, COVID-19 yang mungkin kelihatan setelah dilihat dengan mikroskop. Tapi secara mata kasar kita nggak tahu. Lebih bahaya setan yang karuan benar-benar minal jinnati wan nas. Lebih karuan para pembegal yang kita lebih khawatirkan itu. Lebih karuan orang-orang yang buat jahat dan para koruptor. Sebenarnya COVID bahaya emang, tapi sebenarnya dia tidak lebih bahaya kalau iman kita benar. Coba kembali. Jadi begini maksudnya. Ayo umat Islam, ayo orang beriman, ayo kita para thalabah wa thalibah, khirijin wal khirijat, kembalikan kekuatan iman Islam kita. Tunjikum, itu bahasa Allah ya. Akan menyelamatkan kalian min azabin alim, dari siksa yang pedih. Apa siksa pedih? Sekali lagi, itu bala, itu musibah, itu corona, itu kesusahan, itu hati yang bete, itu azab ya akhi ya. Orang tahu-tahu bete, nggak karuan nangis, itu adab, hati-hati itu. Tapi kayu dikirnya banyak, coba yasinnya dikuatin, coba waqiahnya dibanyakin. Ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah, tunjikum. Seandainya pun kita meninggal dunia, waduh, tadi kata Allah, meninggal dunia, wa yudkhilkum jannat, kau bersanding dengan surga. Tajri min tahtiha al-anhar. Coba lihat orang surga. Tajri min tahtiha al-anhar. Masuk surga, ada sungai mengalir di bawahnya. Nih, COVID-19 ini sebenarnya mengajarkan kepada kita bersama, ayo jadi ahli surga yang senantiasa bersih. Coba lihat, perhatikan. COVID-19 mengajarkan kepada kita bersama, ayo jadi ahli surga yang senantiasa bersih.
Mengapa bersih? Di rumahnya, di depan rumahnya ada sungai yang mengalir. Kalau sungai mengalir di depan kita, coba kita lihat suasana nyaman. Kalau kita sedang dipila, ada air gemericik, ada air jalan, Masya Allah kita bentar lagi main air. Bersih tangan kita ya akhi, betul nggak? Tangan bersih, muka dibasuh terus dengan wudhu. Itu penghuni surga itu, Masya Allah. Artinya Covid ngajak kita, ayo umat manusia, umat Islam, masuklah ke surga di dunia, nanti apalagi di akhirat. Caranya bersih dulu. Nggak apa-apa kita ngikuti aturan pemerintah, cuci tangan di mana-mana, pakai masker, nggak apa-apa. Kan itu bagian daripada usaha manusiawi. Tapi hakikatnya jangan pernah jauh ke Gusti Allah dalam rangka takarrub, dalam rangka iman, dalam rangka Islam. Terus punya duit ibadah, ibu menambah duit buat jihad, insya Allah selamat dunia akhirat. Covid hilang, diri kita segar, keluarga kita bahagia. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kita akan lanjutkan nanti kajian babul jihad. Ini baru pada ayat yang bicara tentang jihad dan kebaikan. Nanti pada beberapa hadis akan kita sampaikan nanti. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.